Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widasari, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tingkat 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem kardiovaskuler, dan sistem reproduksi pada pria dan wanita. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama ada zat makanan. Makhluk hidup heterotrof harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Makanan tersebut kemudian diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi dan lain-lain. Secara umum, fungsi makanan bagi makhluk hidup ada 3. Yang pertama, sebagai sumber energi, yang kedua sebagai bahan kerangka biosintesis atau komponen penyusun sel dan jaringan tubuh, dan yang ketiga nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Agar ketiga fungsi tersebut dapat dipenuhi, maka pemilihan makanan menjadi penting. Secara umum, makanan yang sehat harus mengandung zat-zat makanan seperti protein yang mengandung asam amino esensial dan non-esensial. Kebutuhan protein untuk orang dewasa adalah 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jika kebutuhan tersebut berlebih, maka kelebihannya akan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urea. Yang kedua, lemak atau lipid. Diperlukan sebagai pelarut beberapa vitamin sebagai bantalan lemak atau pelindung jaringan tubuh dan penghasil energi yang besar. Yang ketiga ada karbohidrat. Sebagai penghasil energi 4,12 kalori per gram. Kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Yang keempat ada garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, besi, fluor, iodium, natrium, dan klor atau NaCl. Yang kelima ada vitamin. Diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak menghasilkan energi. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit defisiensi. Ada 2 macam vitamin, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam air ya, contohnya seperti B1, B2, asam nikotin, B6, B12, vitamin C yang berfungsi dalam pembentukan sel. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Baik, tadi saya menjelaskan tentang zat makanan, kemudian saya akan menjelaskan tentang alat pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ yang berturut-turut dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama ada rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Pada mulut terdapat gigi yang memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Kemudian ada lidah, memiliki peran pengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Kemudian ada kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya, sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia adalah air, mukus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan. Merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Kemudian yang ketiga ada lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus. Berbentuk seperti kantung, lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter.
Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan menjadi mekanik. Melalui kontraksi otot-otot tersebut, ada 3 otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimiawi yang dihasilkan lambung adalah senyawa kimia asam HCl yang berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Kemudian ada lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, namun lipase yang dihasilkan sangat sedikit. Kemudian ada renin, mengendapkan protein pada susu atau kasein dan air susu atau ASI hanya dimiliki oleh bayi. Kemudian ada mukus yang berfungsi melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Hasil penggerusan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi akan menjadi makanan menjadi bubur yang disebut bubur Kim. Kemudian selanjutnya, setelah lambung ada usus halus. Kemudian setelah lambung ada usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, serta ileum. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus, serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Senyawa yang dihasilkan oleh usus halus adalah disakarida, yang berfungsi menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Yang kedua, erepsinogen, yang berfungsi erepsin yang belum aktif yang akan diubah menjadi erepsin. Erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada hormon yang berfungsi merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Kemudian ada hormon CCK yang merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Selain itu, senyawa kimia yang dihasilkan kelenjar pankreas adalah bikarbonat enterokinase. Kemudian ada proses pencernaan makanan pada usus. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Prosesnya yang pertama, makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Yang kedua, makanan kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Glukosa hasil pencernaan kemudian diserap usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Kemudian, makanan dari kelompok protein setelah di lambung dicerna menjadi pepton. Maka, pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, kimotripsin, dan erepsin menjadi asam amino. Asam amino kemudian diserap usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Kemudian, makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati, menjadi butiran-butiran lemak atau droplet lemak. Droplet lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. Kemudian, setelah usus halus, ada usus besar atau kolon, merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, memiliki panjang 1,5 meter, dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Fungsi kolon atau fungsi usus besar yang pertama menyerap air selama proses pencernaan. Yang kedua, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H atau biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus misalnya E. coli. Yang ketiga, membentuk massa feses. Yang keempat, mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar dari tubuh. Pengeluaran feses dari
tubuh disebut defekasi. Kemudian setelah usus besar ada rektum dan anus, merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot-otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan atau urinaria. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh yang larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Susunan sistem perkemihan terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Yang pertama, ada ginjal, yaitu ginjal yang terletak pada dinding posterior di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dextra yang besar. Fungsi ginjal yaitu memegang peran penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amonia. Kemudian ada fascia renalis. Kemudian ada struktur ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa. Terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap. Medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan korteks. Bagian medula berbentuk kerucut yang disebut piramidis renalis. Puncak kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut papilla renalis. Kemudian ada proses pembentukan urin di dalam ginjal. Yang pertama ada proses filtrasi di glomerulus. Kedua ada proses reabsorpsi. Yang ketiga ada proses sekresi. Kemudian ada persyarafan ginjal. Ginjal mendapatkan persyarafan dari flexus renalis atau vasomotor, dan saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Setelah ginjal ada uretra. Terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Panjangnya kurang lebih 25-34 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri ada 3 bagian, ada 3 lapisan. Yang pertama dinding luar jaringan ikat, yang kedua lapisan tengah atau lapisan otot polos, yang ketiga lapisan sebelah dalam atau lapisan mukosa. Setelah ureter ada vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah bir atau kendi, letaknya di belakang semfisis pubis dan di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Setelah itu ada uretra, yang merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Kemudian pada wanita, panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Kemudian anatomi jantung. Jantung adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantung terbungkus oleh selaput ganda yang bernama perikardium. Jantung terdiri dari 4 ruangan, yaitu
atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan apex, yaitu superior sampai posterior di C2, berada di bawah, dan basis, yaitu anterior dan inferior ICS5, berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung. Yang pertama ada umur, bentuk rongga, letak diafragma, dan perubahan posisi tubuh. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama ada perikardium, yaitu lapisan luar, yang berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus dan di belakang corpus sterni, dan tulang rawan iga 2-4 yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Kemudian, di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lendir sebagai pelikan untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Yang pertama ada perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Kemudian di bagian tengah jantung ada miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Susunan miokardium, yang pertama ada otot atria, yaitu sangat tipis dan kurang teratur, yang disusun oleh 2 lapisan. Kemudian ada otot ventrikuler, yang membentuk bilik jantung dimulai dari cincin anterioventrikuler sampai ke apex jantung. Kemudian ada otot anterioventrikuler, yang dinding pemisah antara serambi dan bilik, atau anterium dan ventrikel. Kemudian ada yang dalam bagian otot jantung, yaitu endokardium. Dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengilat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Kemudian bagian-bagian jantung, yang pertama ada basis cordis, kemudian ada apex cordis. Yang ketiga kemudian ada permukaan jantung atau facies cordis, yaitu yang pertama facies sternocostalis, yang kedua facies dorsalis, yang ketiga facies diaphragmatica. Kemudian ada tepi jantung. Tepi jantung yaitu yang pertama ada margo dextra, yaitu bagian jantung tepi kanan membentang mulai dari vena cava superior sampai ke apex cordis. Yang kedua ada margo sinistra, yaitu bagian ujung jantung sebelah tepi membentang dari bawah muara vena pulmonalis sinistra inferior sampai ke apex cordis. Kemudian ada alur permukaan jantung. Pertama ada sulcus atrioventricularis, yang kedua ada sulcus longitudinalis anterior, yang ketiga ada sulcus longitudinalis posterior. Kemudian ada ruang-ruang jantung. Yang jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada atrium dextra, yang terdiri dari rongga utama dan auricula. Di luar, bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Yang kedua, ada ventricle dextra yang berhubungan dengan atrium kanan yang melalui ostium anterioventricle dextrum dan dengan rectus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding ventricle kanan jauh lebih tebal dan dari atrium kanan. Kemudian ada atrium sinistra, yaitu yang sebelah kiri, terdiri dari rongga utama dan auricula, terletak di bagian atrium kanan, membentuk sebagian besar basis. Di belakang atrium sinistra terdapat sinus oblik, perikardium, serosum, dan perikardium. Kemudian ada ventricle sinistra yang berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium anterioventricular sinistra dan dengan aorta melalui ostium aorta, yang terdiri dari valvula mitralis, valvula semilunaris aorta. Kemudian ada katup-katup jantung. Katup jantung yang pertama ada valvula tricuspidalis, yang kedua ada valvula bicuspidalis, yang ketiga ada vulva semilunaris arteri pulmonalis, yang keempat ada valvula semilunaris aorta. Peredaran darah jantung. Yang pertama ada arteri koronaria kanan, yang kedua ada arteri koronaria kiri, dan aliran vena jantung. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang anatomi jantung, saya menjelaskan tentang fisiologi jantung.
Fungsi umum otot jantung yang pertama ada sifat ritmisitas atau otomatis, secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, mengikuti hukum gagal atau tuntas. Impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Yang ketiga, tidak dapat berkontraksi tetanik. Yang keempat, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Kemudian, setelah fungsi, ada metabolisme otot jantung. Seperti otot kerangka, otot jantung juga menggunakan energi kimia untuk berkontraksi. Energi terutama berasal dari metabolisme asam lemak dalam jumlah yang lebih kecil dari metabolisme zat gizi, terutama laktat dan glukosa. Kemudian, ada pengaruh ion pada jantung. Pertama ada pengaruh ion kalium, pengaruh ion kalsium, dan pengaruh ion natrium. Dan ada elektrofisiologi sel otot jantung. Yang pertama ada 5 fase aksi potensial, yaitu fase istirahat, fase cepat, fase polarisasi parsial, fase plato atau keadaan stabil, dan fase repolarisasi. Kemudian sistem konduksi jantung yang meliputi SA node, AV node, dan bandel atrioventrikular dan serabut penghubung terminal. Siklus jantung, yaitu 4 pompa yang terpisah, yaitu 2 pompa primer atrium dan 2 pompa tenaga ventrikel. Periode akhir kontraksi jantung sampai kontraksi berikutnya disebut siklus jantung. 5 fungsi jantung sebagai pompa. Yang pertama, fungsi atrium sebagai pompa, fungsi ventrikel sebagai pompa, dan fungsi periode ejeksi dan diastol, dan periode relaksasi isometrik dan curah jantung. Normalnya, jumlah darah yang dipompakan ventrikel kiri dan kanan sama besarnya. Jumlah darah yang dipompakan ventrikel selama 1 menit disebut curah jantung atau cardiac output. Kemudian ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi jantung. Yang pertama ada beban awal, kontraktilitas, beban air, dan frekuensi jantung. Kemudian ada periode pekerjaan jantung, yaitu periode sistol, periode diastol, dan periode istirahat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria dulu. Yang pertama ada bagian-bagian sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada kelenjar yang terdiri dari testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbo-uretralis. Yang kedua ada ductus, itu terdiri dari epididymis, ductus seminalis, dan uretra. Kemudian yang ketiga ada bangun penyambung yang terdiri dari skrotum, veniculus spermaticus, dan penis. Yang pertama tadi ada kelenjar, itu ada testis yang merupakan 2 buah glandula atau kelenjar yang terdapat di dalam skrotum, digantungkan pada veniculus spermaticus, yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya spermatozoa dan hormon pria, yaitu testosteron. Terdiri dari lobus testis yang menghasilkan hormon testosteron. Testis terbentuk dari sekitar 200 tubulus seminiferus yang saling melilit, terletak di dalam kompartemen fibrosa. Spermatozoa dibentuk di dalam tubulus dan dikeluarkan di dalam ductus, yaitu vas deferens yang melewati ductus epididymis. Vas deferens membawa spermatozoa melalui kanalis inguinalis di atas tulang pubis dan mengelilingi dinding samping pelvis sampai ke belakang kandung kemih. Lalu, spermatozoa memasuki uretra melalui ductus ejaculatorius. Yang kedua ada vesika seminalis, yaitu 2 buah kelenjar tubuler yang terletak di kanan dan kiri, di belakang leher kandung kencing atau vesika urinaria. Dan berbentuk seperti piramid yang panjangnya kurang lebih 5-10 cm. Berfungsi menghasilkan zat mukoid yang merupakan sumber energi spermatozoa. Vesika seminalis bergabung dengan ductus deferens yang disebut ductus ejaculatorius. Kemudian
Kemudian yang ketiga ada kelenjar prostat, melekat pada dinding bawah vesika urinaria yang besarnya kira-kira sebesar buah kenari. Prostat merupakan pada pangkal uretra yang keluar dari kandung kemih. Kelenjar prostat merupakan kumpulan dari 30-50 kelenjar tubulo-alveoler dan bermuara ke dalam uretra pada uretratika. Fungsi kelenjar prostat menambah cairan alkalis pada cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan yang terdapat pada uretra dan vagina. Kemudian ada kelenjar bulbo-uretralis yang letaknya di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan di belakang lateral pas membran uretra. Bentuknya bundar, kecil, berwarna kuning dan panjangnya 2-5 cm. Dibungkus oleh simpai jaringan ikat tipis yang di luarnya terdapat serat otot rangka. Fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Kemudian yang kedua ada ductus atau saluran. Yang pertama terdapat epididymis, kemudian kaput epididymis, corpus epididymis, caudal epididymis atau ekor, dan fungsinya saluran pengantar testis dan mengatur sperma sebelum ejakulasi dan memproduksi semen. Kemudian ada ductus seminalis atau ductus vesica seminalis yang merupakan saluran berasal dari glandula seminalis dan akan bergabung dengan ductus efferent. Penggabungan kedua ductus ini dinamakan ductus ejaculatorius dan bermuara pada kedua kelenjar tubulo-alveoler. Kemudian ada uretra. Uretra merupakan saluran kemih yang sekaligus sebagai saluran ejaculatorius pada laki-laki, di mana pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi, hal yang diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Dan ada bangun penyambung, yang isinya ada skrotum yang merupakan kantong tempat testis yang menggantung pada dasar pelvis. Skrotum terdiri dari kulit tanpa lemak, sedikit jaringan otot tapi kaya akan pigmen. Skrotum terdiri dari 2 lapisan, yaitu kulit dan tunika dorsalis yang berisi lapisan atau polos yang tipis. Kemudian ada peniculum spermaticus. Peniculum spermaticus memanjang dari abdomen inguinalis ke bagian belakang testis sampai ke skrotum. Peniculus ini bagian kiri lebih panjang dari yang kanan karena testis kiri menggantung lebih rendah daripada yang kanan. Kemudian ada penis yang terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung disebut gland penis, bagian tengah corpus penis, bagian pangkal radix penis. Kemudian ada hormon yang berperan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada pada hipotalamus terdapat hormon GnRH yang menstimulasi pituitary anterior untuk mengeluarkan FSH, yaitu mengawali spermatogenesis, dan LH yang menstimulasi testis memproduksi testosteron. Kemudian selain hormon GnRH ada hormon testosteron yang berperan dalam pembentukan seks sekunder. Kemudian pematangan organ reproduksi pria. Kemudian setelah menjelaskan anatominya reproduksi pada pria, saya akan menjelaskan tentang fisiologi. Fisiologinya ada 3, yaitu ereksi, orgasme, dan ejakulasi. Ereksi yaitu syaraf parasimpatis menstimulasi organ erektil dan membesar karena penuh dengan darah. Yaitu ada orgasme, yaitu sel sperma dari testis dikeluarkan menuju uretra. Sekresi, zat lain yang membentuk semen dikeluarkan dari organ aksesoris menuju uretra. Kemudian ada ejakulasi, yaitu impuls simpatis dari pusat refleks medula spinalis menjalar di sepanjang spina lumbal 1 dan lumbal 2, menuju organ genital yang menyebabkan kontraksi peristaltik dalam ductus testis epididymis dan ductus deferens. Kontraksi ini menggerakkan sperma di sepanjang saluran. Impuls parasimpatis menjalar pada pusat pudendal dan menyebabkan otot bulbo cavernosum pada dasar penis berkontraksi secara berirama. Kontraksi awal pada vesikel spinalis, prostat, dan kelenjar bulborectalis menyebabkan terjadinya sekresi cairan seminalis yang bercampur dengan sperma untuk membentuk semen. Kemudian ada spermatogenesis. Spermatogenesis terdapat 46 kromosom. Kemudian ada struktur sel sperma.
Yang pertama ada kepala yang berisi nukleus dan yang memiliki 23 kromosom. Dan pada kepala terdapat juga akrosom, yaitu kantong enzim yang membantu sperma memasuki ovum. Kemudian ada kepala, ada badan yang terdapat mitokondria sebagai penghasil energi, dan terakhir ada ekor yang berbentuk flagel yang membantu pergerakan sperma. Setelah pembentukan, sperma masuk ke seminiferus selama 18 jam sampai dengan 10 hari, hingga mengalami proses pematangan. Epididymis menyekresi cairan yang mengandung hormon, enzim, dan gizi. Sperma membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewati epididymis, bergerak dari bagian awal epididymis selama 18 sampai dengan 24 jam. Kedua testis dapat membentuk sperma, kurang lebih 120 juta setiap hari. Sebagian kecil disimpan di epididymis dan sebagian besar di dalam vas deferens. Fertilitasnya dapat bertahan 1 bulan selama disimpan, dan sperma dalam. Baik, selanjutnya ada materi reproduksi pada wanita. Anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita, yaitu ada anatominya, yaitu alat genitalia eksterna, yaitu ada mons veneris, labia majora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus, vagina, dan glandula Bartolini. Kemudian ada yang di interna, genitalia interna, yaitu ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Mons veneris merupakan jaringan lemak yang menonjol di atas pubis dan tumbuh rambut saat pubertas. Labia majora terdapat bagian luar yang terdiri dari jaringan lemak yang berasal dari mons veneris lonjong dan mengecil ke bawah. Dan terdapat homolog skrotum, seperti homolog skrotum. Kemudian ada klitoris yang merupakan suatu tunggul yang erektil tertutup oleh preputium clitoridis dan banyak saraf dan pembuluh darah, analog dengan penis laki-laki. Kemudian ada vestibulum yang merupakan rongga yang dibatasi. Bagian lateral untuk kedua labia, bagian anterior dibatasi oleh klitoris, bagian dorsal dibatasi oleh forehead. Dan terdapat muara vagina, muara uretra, 4 lubang kecil, 2 muara dari keluarga Sen, dan 2 muara dari Bartolini. Kemudian ada introitus vagina yang dilindungi oleh labia minora dan memiliki hymen. Glandula Bartolini itu penting pada area vagina dan mengeluarkan sekret pada saat koitus. Ada labia minora yang terdapat di sebelah dalam labia majora di atas klitoris membentuk preputium clitoridis dan di bawah klitoris membentuk frenulum clitoridis. Kemudian ada vagina yang penghubung antara introitus vagina dan uterus. Dinding depan lebih pendek dari dinding kanan. Terdapat rugae yang terdapat kelenjar. Ke dalam puncak vagina menonjol ujung serviks dan pH-nya asam, yaitu 4-5. Ya, 4-5, dan itu proteksi kuman. Kemudian ada uterus yang bentuknya seperti buah pokat, seperti sebesar telur ayam kampung. Letak antara vesika urinaria dan rectum. Terdapat 2 bagian, yaitu corpus uteri dan cervix uteri. Beratnya 57 gram, posisi anteversio flexio. Dindingnya terdapat lapisan endometrium, selaput lendir, myometrium, lapisan otot polos, dan perimetrium. Dan ada ligamentum, yaitu memfiksasi uterus yang terdapat pada ligamentum cardinal, sacrouterinum, rotundum, latum, infundibulo, ovari proprium. Dan ada tuba fallopi yang mulai dari cornu uteri ke lateral. Terdapat 4 bagian: pars interstitialis, pars ismica, pars ampularis, dan pars infundibulo. Kemudian ada ovarium yang terdapat 2 indung telur.
dua indung telur dan dihubungkan dengan uterus, ligamentum properium, yang dihubungkan dengan dinding panggul, ligamentum infundibulum. Dan strukturnya ada korteks, medula, dan ada vaskularisasi uterus. Ada inervasi uterus dan panggul. Panggul terdiri dari bagian keras yang dibentuk oleh tulang dan bagian lunak yang dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.